أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Luqmanul Hakim, yang saya hormati seluruh ustadz, ustazah, dewan guru di Luqmanul Hakim, yang saya hormati ayah bunda, orang tua wali yang telah hadir pada hari ini, Masya Allah. Ini analnya ada Umi Rina juga di sini. Ahlan Umi. Hari ini Pak, Bu, kita ngobrol santai aja ya. Saya ngobrolnya cuma sharing, kayak orang ngopi aja Pak ya. Kita kayak ngopi-ngopi aja mungkin, tapi bukan kopi ya, kuah depannya. Mungkin nanti SD Ilmu Hakim bisa kasih sanger ya, di ngopinya lebih enak mungkin. Baik ayah bunda sekalian, kita hari ini memang sedang mengalami sebuah masa yang beda betul dengan masa kecil kita dulu Pak. Apalagi masa kecil saya ya. Masa Dani kita sebaya nggak usah deh. Jauh saya ya, Masya Allah. Baik, jadi sekarang masuk masa yang disebut dengan era digital 4,0 ya, dimana ditandai dengan semuanya serba otomatis, semuanya serba robot. Bahkan Cina sekarang, kemarin saya lihat pamerannya, Cina itu pamerkan robot, Ustaz, Pak, Bunda, ya Bunda. Robotnya itu terpaksa dikupas kulit, bukan kulit, pembalut rangka robotnya. Kenapa? Karena robotnya udah mirip betul sama manusia. Ya saking miripnya, orang khawatir kalau itu adalah manusia, jadi supaya betul-betul nampak robot dikupas pembalut rangkanya. Emang udah demikian canggihnya. Ke depan bahkan diperkirakan mungkin kita ART kita robot mungkin. Kalau istri nggak mungkin robot, suami nggak mungkin robot ya. Kalau ada mungkin ya itu berarti ada masalah lah orang kayak gitu. Kemudian Internet of Things, jadi semuanya serba internet hari ini Pak. Hari ini kalau kami mau ngeprint, kita ngeprint di sini, bisa ngeprint di printernya entah di mana. Dekat lagi, oke. Kalau olahraga Pak ya, olahraga bisa kecatat berapa langkahnya itu Pak ya, berapa kilometer jalannya, semua dihubungkan sama Strava. Kita bisa lihat, bisa kita pamer di medsos. Sukanya atlet-atlet, biasanya orang-orang sepedaan suka posting di medsos. Semua serba internet. Kemudian era ini juga dikenal dengan era AI, ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Semuanya serba AI. Saking susahnya Pak, ya ini emang membantu kali, banyak kali membantu. Tapi susahnya bagi kami dosen Pak, kalau di kampus. Ini beliau tahu kali ini. Kami Pak sekarang kalau ngasih tugas sama mahasiswa udah bingung sekarang, apa tugas mau kami kasih? Karena begitu kami kasih 2 menit kemudian udah selesai tugasnya. Lebih bagus dia buat daripada kami buat. Kenapa? Semua pakai AI. Akhirnya harus putar otak gimana caranya, cara kreatif supaya mahasiswa tetap bisa murojaah ya, bahasa Ustaz Dani, bisa murojaah pelajarannya di rumah, betul-betul menguasai tanpa AI. Karena ternyata penelitian riset menunjukkan bahwa orang-orang yang baca buku Pak secara langsung
anak-anak yang main secara langsung di lapangan itu kecerdasannya jauh lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang cuma pakai AI. Kenapa? AI itu analisanya di komputer. Begitu mati komputernya mereka blank, mereka jadi bingung mau ngapain ya. Kemudian big data sangat besar untuk berbagai hal. Kemudian ada cloud computing, jadi semua hal disimpannya di cloud ya, di awan. Ya awan inilah awan digital ini. Jadi kita simpan foto semua di cloud computing ini. Canggih Pak, canggih luar biasa. Bahkan di beberapa negara di Afrika, di Ethiopia itu mulai tanaman disiramnya pakai AI Pak. Cina Pak, Cina udah mulai kayak gitu. Jadi jam berapa air disiram itu semua AI semua ngatur. Ribuan hektar itu cukup dioperasikan oleh 1 atau 2 orang aja staff, yang lain urusan AI, otomatis semua. Canggih, tapi juga menyimpan hal yang berbahaya. Otomatis Pak, kalau AI yang dipakai semua, maka peran manusia mulai terganti Pak. Peran manusia terganti. Ke depan mungkin anak-anak kalau cuma sekedar ilmu mungkin akan lebih efektif belajar sama robot. Akan lebih efektif belajar sama AI. Kalau cuma masalah ilmu Pak ya, cuma masalah kognitif. Tapi kalau masalah afektif dan psikomotorik kita akan bicara. Mungkin ke depan, sekarang yang tenaga yang udah jelas berkurang itu tenaga semacam desain grafis. Jadi saya pernah kemarin ngetes bakat minat di klinik, ada yang datang. Anak ini suka sama komputer Pak, pengen ngambil di UI katanya. Saya bilang bisa di UI nak, tapi harus kerja keras karena sedangkan kamu akan jutaan orang. Tapi pas ngobrol sama ibunya khawatir. Dia bilang, Pak, tapi kalau seandainya anak saya masuk desain grafis, hari ini kan desain grafis udah digantikan sama AI. Bahkan hasil kerja AI itu jauh lebih baik. Ini Ustadz Dani yang praktisinya udah paham. Jadi yang bikin flyer Rumah Hakim ini beliau nih Pak. Jadi beliau tahu kali bagaimana sekarang AI mempermudah. Tapi permasalahannya adalah tenaga manusia ini mulai digantikan Pak. Pabrik di Cina hari ini, pabriknya mati lampu semua mati. Yang kerja robot semua, nggak ada orangnya, nggak ada karyawannya. Makanya barang-barang Cina itu murah. Karena mereka nggak pakai lagi tenaga yang perlu dibayar. Semua pakai AI. Satu sisi itu merupakan kecanggihan, tapi satu sisi kita harus khawatir bahwa ke depan apakah peran kita masih dibutuhkan. Apakah nanti mahasiswa, kalau ustadz-ustadzah ini insya Allah akan terus dibutuhkan, karena nggak mungkin robot ngajar Quran. Salah nak, bisa juga ada ya? Masya Allah, itu pun udah ada kata tadi. Nanti guru SD itu robot semua. Tapi apa jadinya itu yang akan kita bicarakan. Beda dengan sentuhannya Pak, Bu. Bahkan kalau kami psikolog udah lama Pak, Bu. Psikolog udah lama, orang udah mulai pakai ChatGPT untuk gantikan psikolog. Tapi ternyata banyak yang bilang sentuhan manusianya tak beda. Didengerin sama mesin sama dengerin manusia tuh kayaknya agak beda. Ini era yang sangat canggih, era yang belum pernah ada sebelumnya. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya, alhamdulillah gadget ini mempermudah komunikasi dan pekerjaan. Kayak Ustadz Dani bilang tadi, lagi kita duduk lagi ngopi di mana, kita bisa koneksi dengan kawan-kawan kita dari SMA dulu, betul Pak ya? Kalau dulu kita hilang kawan-kawan, sekarang hilang lagi. Semua ada di WhatsApp group. Kawan dari SD, SMP, SMA, kuliah, semua ada di WhatsApp group. Silaturahim jauh lebih mudah. Walaupun sayangnya silaturahim internet bagus, tapi ketika ketemu kayak Ustadz Dani bilang, ngopi yuk kita bilang, ya. Itu generasi Gen Z saya lihat. Mereka bilang yuk kita ngopi yuk, semua pakai HP, semua begitu ngopi pesan makanan mereka langsung sibuk. Pernah lihat Pak? Di KL saya suka lihat tuh di KL, bukan Kuala Lumpur, belum pernah sana Pak. Ini KL di sini maksudnya. Ya, di KL kedai kopi, kafe. Di beberapa tempat saya lihat dan anak-anak sekarang mungkin silaturahim dengan orang-orang internet bagus, tapi di langsungnya saya lihat sangat terbatas. Jadi datang kita ngopi kadang-kadang, yuk ngopi yuk bang, yuk. Pas ngopi dia pegang HP, kita pegang HP. Kita asik main HP, tiba-tiba kalau udah pulang kita nggak tahu. Pas udah selesai, udah tutup kopi. Saking dahsyatnya.
Kemudian menambah akses pengetahuan mudah sekali Pak dari HP ini. Kitab-kitab yang suka dengan kitab-kitab Arab, asik, yang suka dengan buku-buku apapun buku ini mudah kita download ya. Bagi yang suka dengan buku-buku yang populer, ada beberapa situs yang memang agak rahasia mas dapatnya, tapi bisa diperoleh lah buku-buku mahal ini bisa kita beli, bisa kita ambil gratis. Kemudian menghemat waktu dan tenaga, tadi yang kita bicarakan bahwa dengan adanya AI ini, dengan adanya komputer ini Pak, Ibu, semua hal udah jauh lebih mudah. Tenaga manusia jadi lebih gampang, nggak perlu repot-repot. Bahkan tadi pagi saya ngobrol sama teman-teman, saya bilang, Bang Yasir ngopi yuk, kata kawan-kawan di komplek. Saya bilang, saya nggak bisa, pagi ini ada jadwal sharing di Lukman Hakim, saya bilang. Saya belum siap di PPT-nya, saya bilang. Bang Yasir pakai ChatGPT aja, sebentar aja katanya. 1 menit selesai. Nggak sampai 1 menit, mungkin berapa detik selesai materinya. Memang iya Pak. Cuman walaupun ada kekurangannya, apa kurangannya? Biasanya kalau pakai ChatGPT itu dangkal dia, nggak mendalam, nggak komprehensif biasanya. Dan kadang-kadang ChatGPT ini punya kelemahan. Kalau kita nyari referensi, kadang-kadang dia kasih referensinya padahal buku itu nggak ada. Kata riset, AI itu bisa menipu. Jadi hati-hati, jangan terlalu sepenuhnya percaya sama AI ini. Lebih bagus anak-anak itu mengandalkan pengetahuan yang ada di lingkungan. Lebih baik anak-anak itu mengetahui bukunya langsung, baca kitabnya langsung, murajaah pelajarannya secara langsung. Kemudian membantu kreativitas dan produktivitas, ya ini pasti ya, karena semua peralatan, semua ilmu mudah, semua hal bisa dibuat. Hari ini kita pengen desain misalnya, Bapak pengen desain logo perusahaan, tinggal kasih promptnya aja, sama AI ini sebentar selesai logonya. Gampang kali sekarang. Tapi ada resikonya. Nah, beberapa resiko daripada AI, daripada internet ini ya, saking seremnya resiko. Ini Pak, mungkin saya ngomong yang nggak ada di slide, ini hampir 98% Pak, ini 98%. Hampir 98% kasus anak-anak yang masuk ke klinik saya itu berkaitan dengan HP. Kasus yang paling bikin saya kaget dulu, pertama kali dulu, ini dulu Pak ya, tahun 2016 lah. Ada seorang, tiba-tiba saya telepon dari HIMSI wilayah, provinsi, Pak Yasir tolong bantu, ada seorang ibu di Langsa. Loh, kok di Langsa Pak? Iya, Langsa hubungi Banda Aceh karena dia nggak tahu di Langsa, minta tangan. Saya baru lulus Pak, baru aja lulus itu. Dia bilang ibunya nih suka telepon saya, tapi kayaknya ibunya bermasalah kata si bapak itu. Tapi saya nggak terlalu mudeng lah. Akhirnya saya pegang kasusnya. Dan ketika saya pegang, saya agak shock Pak. Kenapa? Kasusnya anak perempuan. Saya ulang Pak, Bu, udah anak perempuan usia 2 tahun kecanduan pornografi. Pak ya. Usia kelas 2 SD, perempuan kecanduan pornografi. Bukan 2 tahun, maaf, 2 SD. 2 SD, apa? Jadi kalau malam kata ibunya, dia ketika orang lagi tidur, dia di bawah selimut, dia nonton konten-konten orang dewasa. Bukan orang dewasa juga, Bu ya. Itu orang dewasa itu penghalusan sebenarnya. Emang orang dewasa boleh nonton itu, Pak? Emang halal orang dewasa nonton itu? Enggak. Itu kan bahasa penghalusan, hati-hati mau bahasa itu. Seakan orang bilang konten orang dewasa boleh nonton, nggak boleh. Emang boleh nonton lihat orang-orang? Emang boleh lihat orang berhubungan suami istri secara vulgar kayak gitu? Nggak boleh. Emang boleh lihat orang terbuka? Nggak Pak ya? Itu penghalusan bahasa baca nih Pak. Konten dewasa, kata-kata konten dewasa itu bukan kita yang buat, itu sesuatu yang menurut saya itu mind setting, sehingga kita bisa terima. Jadi kalau udah dewasa udah boleh? Nggak boleh. Itu konten haram kalau menurut saya. Jadi dia di bawah selimut nonton gitu ya, sampai dipukul dengan bapaknya. Tapi dipukul pun nggak mempan Pak, dipukul nggak mempan. Akhirnya bapaknya bingung, dibawa ke saya. Nah, pendek cerita Bapak Ibu sekalian, kasusnya selesai. Alhamdulillah anaknya sekarang jadi anak yang baik, anak yang berprestasi. Terapinya nggak lama-lama, 3 kali terapi. Tapi alhamdulillah 3 kali terapi ini mudah, karena apa? Karena bapak dan ibunya sangat mendukung.
Jadi alhamdulillah selesai dengan baik kasusnya. Saya pengen bilang Bapak Ibu sekalian, demikian mengerikannya, bahkan sampai anak kelas 2 SD pun bisa kena dampaknya. Sehingga saat ini Bapak Ibu sekalian, yang orang mungkin ada yang tahu, tapi mungkin juga ada yang belum terpapar dengan undang-undang ini. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi resmi melarang anak di bawah 16 tahun. Resmi Pak ya, Bu ya. Cuman sayangnya kayaknya ini nggak tersosialisasi gitu. Di Indonesia orang pada nggak tahu bahwa anak-anak di bawah 16 tahun itu dilarang memiliki atau membuat akun medsos mulai tanggal 28 Maret 2006. Jadi mulai tahun ini pemerintah udah larang anak-anak itu di bawah 16 tahun untuk punya TikTok, untuk punya Instagram, untuk punya Facebook, X ya, kita nggak tahu Pak. Twitter dan sebagainya. Saya Bapak Ibu sekalian nggak pakai satupun, nggak pakai Twitter, nggak pakai Instagram, nggak pakai apa. Pernah pakai Instagram, tapi akhirnya saya lihat terlalu buang-buang waktu dan saya kayaknya rentan terpapar dengan hal-hal yang nggak saya inginkan. Jadi ya udah saya delete aja lah. Gitu. Nah sebelum Indonesia, Australia juga udah resmi melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan medsos mulai 10 Desember 2025. Jadi sejauh sebelum kita, negara maju ke Australia sudah melarang anak-anak untuk pakai medsos. Kenapa? Dampaknya mereka terpapar dengan trafficking, terpapar dengan predator anak, terpapar dengan macam-macam, termasuk terpapar dengan bullying internet. Jadi karena kasusnya banyak, akhirnya Australia melarang dan ternyata diadopsi oleh Indonesia tahun 2026. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa, saya jarang dengar isu ini diketahui oleh masyarakat. Jarang orang-orang masyarakat tahu. Hari ini Pak Bu, saya akan lihat anak-anak usia 1 SD bebas nenteng HP, betul Pak ya, Bu ya? Main-main sama temennya bebas nenteng HP. Jadi ada kasus yang saya baru temuin, ada seorang ibu lapor ke saya, anaknya mencuri uang di rumah untuk apa? Untuk beli akun game. Jadi dia corong, ini rentan Pak, bukan anak. Firefly apa ya? Firefly saya juga nggak terlalu ini ya. Tapi ya Firefly segala macam. Jadi ada orang yang udah jago main game ya, dia main game sampai level tertentu, sampai kira-kira tokoh gamenya itu udah punya senjata hebat, udah macam-macam, nah itu dijual dan itu laku dijual. Dan itu dibeli sama anak-anak. Harganya antara 50.000 sampai jutaan, tergantung level dia main. Dan udah pakai. Padahal itu kalau kita rujuk kepada peraturan pemerintah itu udah dilarang. Akun-akun semacam itu. Nah WHO, nah ini juga Pak, ini WHO udah jauh-jauh hari ternyata memasukkan kecanduan game ini, Bapak Ibu sekalian, kecanduan game ini sebagai gangguan kesehatan mental. Ini orang nggak tahu. Orang kita pikir ya Pak Ibu ya, kita pikir anak-anak itu main game itu biasa. Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan sebagai praktisi bahwa kecanduan game, adiksi online ini termasuk gangguan kesehatan mental. Ada kasus Pak, kasus waktu itu saya lagi pelatihan ke Bandung. Jadi psikolognya cerita dari Unpad waktu itu, di sebuah daerah ada seorang anak Pak, ada seorang anak sama bapaknya, ini anak sholat Pak, maghrib, bapaknya bilang lagi main game, waktu itu masih pakai laptop, pakai komputer. Nak, kata bapaknya, Allahu Akbar, nak, maghrib nak, sholat dulu nak. Bukan dilarang main game Pak, dia menyuruh anaknya matikan sebentar sholat maghrib, karena maghrib kan waktunya pendek Pak ya, jadi harus tinggalkan sholat dulu kata bapaknya. Ya Abi kata dia, Abi manggil bapaknya. Terus dibilang sekali lagi, nak, udah betul lama nak, matikan komputernya nak, sholat dulu. Iya Abi dia bilang. Dan ternyata 15 menit kemudian belum dimatikan, ayahnya khawatir waktu maghrib habis. Apa yang dilakukan bapaknya? Ibu sekalian, diambil oleh bapaknya, dicabut komputernya, mati komputernya.
Si anak mungkin lagi seru mainnya atau dia lagi nyerang, wallahu alam bisawab, saya nggak tahu, karena memang sedemikian asiknya main game itu, sedemikian adiktifnya main game itu. Ketika dia cabut, dia marah, apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Diambil samurai di dinding. Ada Pak yang hiasan-hiasan tuh. Diambil samurai, ditebas tangan bapaknya untuk bapaknya nahan. Tapi 4 jari bapaknya potong oleh samurai. Bapak Ibu sekalian, ini anak yang sholat. Ini anak yang dibekali dengan ilmu agama. Coba ibu bapak bayangkan kalau ini anak-anak yang los, yang nggak punya dasar agama, yang nggak sholat, apa jadinya? Jadi bapak ibu hari ini, mohon maaf bapak ibu, kalau bapak ibu menganggap bahwa anak-anak yang pegang HP kemana nenteng HP kemana-mana suatu hal yang wajar, bapak ibu sekalian silakan rujuk rilis dari WHO bahwa kecanduan game itu, adiksi game itu, Bapak Ibu sekalian, merupakan gangguan kesehatan mental. Dia masuk tapi nggak ke DSM, karena ada 2 klasifikasi buku kesehatan mental di dunia yang dipakai. Satu DSM, kalau kami psikolog biasanya pakai DSM, Diagnosis Statistic of Mental Health, itu dikeluarkan oleh APA, dan WHO pakai ICDL ini. Gitu ya. Pakai ICDL udah masukkan itu. Bapak Ibu silakan nanti baca dan lihatlah bahwa bermasalah. Bang Yasir, apa sih yang bikin itu jadi kendala kata WHO? Bapak Ibu sekalian, ada satu kriteria dalam ilmu abnormal psychology, psikologi abnormal. Jadi kalau kita pengen bilang satu perilaku itu sehat atau nggak sehat, normal atau nggak normal, ada satu kriterianya. Apa kriterianya? Kalau suatu gangguan sudah mengganggu adaptasi dan fungsi sehari-hari, maka itu udah masuk ke dalam abnormal behavior. Kalau sebuah perilaku, Bapak Ibu sekalian, kalau sebuah perilaku itu udah mengganggu adaptasi, dia udah nggak bisa berkawan lagi kira itu, pekerjaannya terganggu, Bapak Ibu sekalian. Jangan tanya hari ini banyak orang-orang yang gagal di tempat kerjanya, dipecat di tempat kerjanya gara-gara hobi main game. Kan agak-agak nggak masuk akal Pak. Udah 40 tahun dipecat gara-gara main game, kan nggak lucu. Game itu kan permainannya, main kan anak-anak itu ya. Jadi kalau ada, sebenarnya nggak masuk akal, usia 30-25 tahun dipecat gara-gara main-main kan lucu, gara-gara bermain. Dan kalau kita pakai bahasa Indonesia, kenapa dia dipecat? Gara-gara dia bermain. Game itu kan main artinya. Tapi demikianlah kecanduannya game ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap enteng anak-anak yang bebas berkeliaran pakai game kemana-mana. Anak-anak yang pulang sekolah main game, nanti ngaji sebentar main game. Kenapa? Yakinlah Bapak sekalian, ketika dia lagi ngaji otaknya itu nggak di Quran. Karena adiksi tadi, kecanduan. Yang namanya adiksi, yang namanya kecanduan, polanya sama Pak. Bahwa dia selalu ingin terus-menerus terpapar dengan hal itu. Apakah pornografi? Apakah narkoba? Apakah game? Sama semuanya. Apakah judi online? Sama semuanya. Dia terokupasi, terobsesi dengan hal itu. Jadi kalau anak ibu dan bapak sudah main game, maka insya Allah bisa dipastikan bahwa di otaknya itu game terus. Saat dia belajar game terus, saat dia ngaji game terus. Maka akan jadi apa Bapak Ibu sekalian generasi kita di masa yang akan datang kalau kita tidak mengambil langkah preventif hari ini. Maka insya Allah kita akan bicara Bapak Ibu sekalian apa langkah-langkahnya, apa yang bisa dilakukan, dan mungkin beberapa pengalaman klinis saya yang bisa saya share dengan Bapak Ibu sekalian akan saya share di sini. Nah, ini dampak kecanduan penggunaan gadget. Tadi saya sudah bicara bahwa ketergantungan atau kecanduan. Yang namanya ketergantungan, kecanduan adalah orang Bapak Ibu sekalian, kalau dia ketergantungan, kalau kecanduan, dia tahu itu salah. Orang kalau merokok Pak, tahu nggak Pak Ustadz, dia salah, orang merokok? Tahu resikonya orang merokok. Orang kalau pakai sabu-sabu, tahu nggak ada resikonya? Tahu ada resikonya sabu-sabu. Orang kalau main judi online, tahu nggak? Tahu dia. Sampai harta orang tuanya hilang, sampai keluarganya bermasalah gara-gara judi online, dia tahu. Tapi orang yang udah kecanduan, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Orang yang udah kecanduan, mereka nggak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Satu. Mereka udah nggak peduli dengan apapun, mereka udah nggak hirau dengan apapun kecanduan. Yang kedua, orang kecanduan itu, Ibu sekalian, dia minta dosisnya nambah terus. Makanya kalau dilihat, kalau narkoba, Bapak akan sering ketemu orang yang overdosis. Kok bisa overdosis Pak Yasir?
Karena apa? Dia akan minta dosisnya nambah terus. Pertama dia pakai berapa mili, gitu ya. Nanti udah pakai, tubuhnya udah adaptasi dengan mili itu, naik lagi milinya, sampai tubuhnya nggak tahan, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, game juga gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau biasanya Bapak Ibu sekalian dia biasanya dapat puas dengan setengah jam aja, nanti dia akan bilang, aduh ma, apa tanggung 1 jam lah Pak Bu ma, gitu. Dari 1 jam. Bapak Ibu pikir, kalau 1 jam dia akan puas. Salah Bapak Ibu sekalian. Makin dikasih, dia akan dosisnya makin nambah terus. Sehingga ada orang yang sanggup main game ini 24 jam sehari. Bahkan ada kasus, ada anak yang meninggal di warnet. Betul Pak? Pernah baca Pak? Betul Pak? Betul ya? Pernah baca Bu ya? Meninggal di warnet gara-gara main game. Kenapa? Dia udah nggak makan lagi, dia lupa minum, tubuhnya kelelahan, tapi dia nggak tahu tubuhnya kelelahan, saking asiknya. Akhirnya dia meninggal kejang di warnet. Ini demikian ngerinya kecanduan ini. Kemudian berkurangnya interaksi sosial. Bapak Ibu sekalian, otak manusia itu mempunyai critical time untuk berbagai hal. Pernah ada sebuah kasus Bapak Ibu sekalian, ini kesimpulan ini diambil dari sebuah kejadian yang langka. Ada seorang anak ini dikurung oleh bapaknya. Entah kayak mana pun, ini bapaknya punya masalah mental juga kali. Dikurung oleh bapaknya sampai usia remaja. Jadi dia meringkuk dalam penjara kecil, nggak pernah bicara, nggak pernah stimulasi, nggak pernah diajar ngomong. Akhirnya ketahuan, kemudian dikeluarkan, gitu ya. Dikeluarkan, dikasih makan, dikasih minuman, kemudian diajarkan bicara, tapi ternyata dia udah nggak bisa bicara lagi. Meskipun diajak bicara, karena dia nggak pernah dengar orang ngomong sampai usia 12 tahun ke atas, dia nggak pernah bisa bicara lagi. Akhirnya para psikolog menemukan satu data bahwa otak manusia itu punya critical time untuk berbagai stimulasi. Untuk bahasa, Bapak Ibu sekalian ada masanya. Untuk kasih sayang ada masanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak itu masa bermain, Bapak ya, masa bermain Bapak Ibu paksa dia untuk les 24 jam, 24 jam lah, les 12 jam atau 8 jam sehari, padahal itu masa bermain, maka percayalah saya, bahwa nanti ketika dia remaja, dia nggak mau belajar lagi. Kenapa? Masa bermainnya hilang, dan itu nggak bisa digantikan lagi. Pernah Pak, ada seorang anak kedokteran, tapi saya nggak bilang kampus mana, karena ini rahasia klien, kami harus jaga, sumpah kami jaga rahasia klien. Saya cuma bilang bahwa ada seorang anak kedokteran di sebuah kampus, yang datang ke klinik saya, dia bilang sama mamanya, Mak, saya nggak mau kuliah lagi. Kenapa? Saya pengen main sekarang. Dulu mama ngatur saya dari kecil, mama papa dulu nggak boleh saya main kecil, sekarang saya pengen bebas menikmati hidup saya sendirian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pengen bilang kesimpulan bahwa otak anak-anak itu ada masa critical time untuk segala hal. Maka kasihlah stimulasi dengan usianya. Masa kecil dan main-main, ya Pak ya. Masa agak remaja persiapan untuk belajar. Masa remajanya SMP SMA mulai kebut, les segala macam untuk mempersiapkan kampus favorit dia kuliah, mau di Madinah kah, Mesir kah, mau UI kah, ITB kah, mau Harvard kah, terserah. Push mereka usia kelas 2 SMP sampai SMA, nggak apa-apa, silakan masanya. Tapi masa kecil mereka masa bermain. Nah demikian juga masa sosial skill Bapak sekalian, masa sosialisasi, keterampilan ngobrol, keterampilan berkawan, itu ada masanya. Kalau pada masa itu anak-anak ini cuma main HP, bayangin, maka insya Allah pas mereka ini insya Allah ya, hasilnya Allah yang tentukan. Maka insya Allah Bapak Ibu akan menemukan bahwa nanti mereka akan susah bersosialisasi ketika mereka dewasa. Kenapa? Masa critical time-nya udah selesai. Otak kita nih Pak kan miliaran Pak. Ya. Kalau stimulasinya bagus, maka yang miliaran itu akan membentuk jaringan-jaringan. Kalau nggak dipakai gimana Pak? Kalau nggak dipakai akan jadi praning, akan jadi dipangkas. Otak-otak yang nggak dipakai, saraf-saraf yang nggak terpakai, yang nggak pernah digunakan itu akan dipraning. Maka terjadilah namanya brain rot. Itulah maksudnya. Dan anak kalau banyak kali main game, fungsi-fungsi yang lain nggak berkembang, Bapak Ibu sekalian, terjadi brain rot. Jadi ini yang berbahaya, berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Dia udah nggak punya adab lagi sama tamu, itu kayak Ustaz Dani bilang, real, beliau bilang, datang tamu nggak open lagi, jangan tanya lagi salamnya, jangan tanya lagi adabnya, udah nggak ada lagi, otaknya gitu, otaknya medsos terus. Jangankan mereka Pak, kita pun gitu. Kalau kita lagi scrolling, kadang-kadang kawan-kawan pulang kita nggak tahu. Apalagi anak-anak yang otaknya masih dalam proses. Kemudian berkurangnya kesempatan hal-hal positif. Bapak Ibu sekalian, kira-kira anak-anak sekarang, saya yakin anak Bapak Ibu nggak ada yang main game banyak. Insya Allah Pak ya, Bu ya. Insya Allah nggak ada. Di luar saya bilang, ini di luar sana. Di luar sana Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu rata-rata main game sehari 3 jam. Itu rata-rata.
3-4 jam. 3 jam lah kita bilang yang agak supaya jangan sesak nafas kali kita dengar. Ini menghibur diri sendiri 3 jam lah Pak ya. 3 jam. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau 3 jam, tapi saya nggak ambil 3 jam supaya lebih mudah hitungnya, supaya nggak gampang nih. Gampang saya edukasi sama-sama kita. Saya ambil 1 jam lagi sehari, 1 jam. Kalau 1 jam sehari, berarti sebulan berapa jam Bapak Ibu sekalian? 30 jam. Masih nampak sepele ya Bapak Ibu, 30 jam. Kalau 30 jam, Bapak Ibu sekalian, 30 jam sebulan, kalau 12 bulan berapa jam berarti? Udah mulai serius lah ya? Udah nampak serius ya? 360 jam lebih kurang, karena 365 hari mungkin 365 jam. Bapak Ibu sekalian masih nampak nggak kurang serius. Bapak kali 10 tahun dia main game sehari. Kalau sehari dia main game, berarti setahun itu dia menghabiskan waktu untuk game itu 3.650 jam. Pak, bayangkan Pak, kalau yang masuk itu kekerasan. Ya kan Pak? Itu kan kalau di game itu nggak ada berdarah dingin Pak. Jangan nggak pikir ada kesan itu kasihan, jangan tembak, nggak jadi. Nggak ada Pak. Jeder, cepat, kill, move. Itu kan caranya kan? Mission done already. Move, semua kecepatan, semua push, semua berjalan dengan cepat. Pembunuhan, ya kan? Penendangan, pemukulan. Bayangin kalau 3.650 jam, anak otak kita disihir dengan ini, Pak. Apa jadinya anak kita? Apa jadinya? Bapak Ibu sekalian, kalau 3.650 jam dia terpapar dengan pornografi, apa jadinya otak kita, anak-anak? Saya balik, itu kalau 1 jam, itu yang paling minimal saya bilang, itu yang paling minimal. Yang mustahil anak main 1 jam hari ini, hampir mustahil. Yang main game. Meskipun ada yang alhamdulillah orang tua yang bagus. Di sini saya yakin banyak. Ada yang cuma Pak Yasir, saya cuma anak saya seminggu, Sabtu Minggu, mantap. 1 minggu Pak mainnya. Ada yang kayak gitu. Nanti kita akan bahas yang udah bagus ditingkatkan, tapi yang masih menganggap ini masalah sederhana kita sama-sama kita seriusin. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau 3.650 itu jam itu diisi dengan murojaah. Kita kali 3 Pak. Berapa tuh 3.650 kali 3? Kira-kira 10.000 jam lah, lebih kurang. Kalau 10.000 jam otak anak itu 3 jam sehari dengan Quran, apa jadinya otak anak kita, Bu? Kalau 10.000 jam itu diisi dengan pelukan, kasih sayang, dia main sama kawannya, gitu ya. Kalau ngopi betul-betul ngopi, ngobrol sama anak-anak. Saya suka bilang sama orang tua, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sumber kepribadian anak itu pondasi dasar dari kepribadian manusia itu adalah kasih sayang, kehangatan. Maka sering-sering Pak, Bu ngajak anaknya jalan, ngopi bareng, aktivitas. Udah Ustaz Yasir, udah Ustaz. Saya sering ngajak, kemana Pak? Ngopi Pak. Apa yang Pak lakukan? Saya bawa HP, istri saya bawa HP, anak saya bawa HP, kami ngopi. Ya Allah Tuhan. Kalau itu pakai ojol aja Pak. Pesen ojol, kopi 5 gelas, udah ngopi di rumah aja. Ngapain kita ngopi jalan-jalan kemana-mana ya kan Pak? Cuma ngopi bareng, ngopi terus main game bareng. Jadi hati-hati bahwa bahkan sejam sehari pun, maka dia akan banyak mengurangi kesempatan hal-hal positif, apalagi saat usia-usia emasnya anak. Otak anak itu lagi pinter-pinternya. Kemudian menyebabkan gangguan konsentrasi dan tidur. Ada risiko cyberbullying, bullying di medsos. Inilah yang bikin Australia kemudian selain pornografi dan lain-lain, yang membuat Australia melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk punya medsos. Kemudian muncul masalah kesehatan seperti mata lelah dan postur tubuh. Jadi ada penyakit Pak yang lagi saraf terjepit belakangan ini yang gara-gara orang kebanyakan main HP. Jadi karena menurut terus Pak ya. Ini Pak, otak kita itu punya 2 sistem saraf pusat Pak. Saya share sedikit aja. Pertama otak, yang kedua sumsum tulang belakang. Ini sumsum belakang ini SSP, sistem saraf pusat. Kalau kejepit dikit aja kejepit, maka langsung tubuhnya ada bagian tubuh yang kena. Ya, Pak Ibrahim ini beliau orang kesehatan. Gimana Pak Dokter ya? Ini ahli radiologi Dokter Langsan ya Pak. Beliau paham tentang hal ini. Jadi sedikit aja kejepit itu langsung masalah. Nah, orang-orang yang sering main HP dengan posisi mata yang
ke bawah itu atau nggak sehat, cenderung akan mengalami masalah-masalah kesehatan terkait. Ini beberapa dampak negatif kita bahas sebentar aja karena Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu udah tahu dampaknya lebih banyak lagi daripada saya. Oke, saya akan bahas tinjauan psikologinya. Bapak Ibu sekalian, apa sih latar belakang teori psikologi yang menjelaskan kenapa kemudian keterpaparan dengan gadget ini berbahaya? Pertama, teori psikologi kognitif. Ini yang paling mudah dipahami, Pak. Meskipun ini yang paling mudah, yang paling susah jurnalnya. Kalau kita lihat di jurnal ini yang paling susah karena dia ngomongin otak, ngomongin bagian otak segala macam. Itu psikologi kognitif. Apa kata psikologi kognitif? Psikologi kognitif mengatakan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh caranya berpikir. Jadi kepribadian kita, Pak, berhubungan dengan cara kita berpikir. Makin bagus cara kita berpikir, Bapak Ibu sekalian, maka makin baguslah kepribadian kita. Anak-anak kita itu dipengaruhi cara dia berpikir. Makin bagus cara berpikirnya, makin bagus kepribadiannya. Dan cara berpikir dari mana asalnya? Nah ini dia. Dan cara manusia berpikir dipengaruhi oleh informasi yang dia peroleh. Jadi kalau anak tiap hari terpapar dengan konten-konten negatif, bayangkan dampaknya bagi kepribadian. Kalau tiap hari otaknya terpapar dengan kekerasan, bayangkan dampaknya bagi otaknya. Kalau tiap hari dia terpapar dengan pornografi, bayangkan apa yang terjadi sama otaknya. Oke, yang kedua, analisa dari psikologi perkembangan, Bapak Ibu sekalian. Psikologi perkembangan mengatakan bahwa tugas perkembangan anak-anak, ini karena saya ambil tugas perkembangan ini karena ini masa anak-anak, masa kelas 1, kelas 2. Tugas perkembangan anak-anak adalah bermain. Jadi ada yang bilang, ada seorang influencer terkenal mengatakan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu tugasnya bermain, kata beliau. Udah betul. Tapi beliau kemudian menurut saya agak ngaco ketika bilang, tapi dia bilang anak laki-laki itu beliau bilang anak laki-laki itu lebih banyak bermainnya daripada anak perempuan. Nah ini mulai agak ngaco. Kenapa? Karena manusia baik laki-laki dan perempuan, Pak. Jadi jangan pikir beda, Pak. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama butuh bermain. Mereka mengenali dunia, mereka punya skema kognitif, skema berpikirnya itu diperoleh melalui bermain. Cuman mainnya aja yang beda. Laki-laki mainnya eksplorasi, main tendang, main dorong-dorongan, main ketawa-ketawa, agak-agak ekstrim, lompat-lompatan. Anak perempuan mainnya tenang, ya Pak ya. Main masak-masakan, main bunda-bundaan, gitu ya. Main kelas-kelasan segala macam, main guru-guruan. Jadi lebih banyak yang sifatnya role playing kalau anak perempuan. Tapi tugas utamanya adalah tugas perkembangan. Bayangin Bapak Ibu sekalian, ketika tugas perkembangannya, ketika otaknya lagi butuh stimulasi main-main sama kawan, otaknya butuh stimulasi untuk main-main di luar, main matahari, main pasir, main segala macam, tiba-tiba kita kasih gadget. Main juga Pak, tapi mainnya jauh lebih kecil skupnya dibandingkan dengan main sama alam. Main terbaik sama alam. Main sungai dia Pak. Dulu pas kami kecil Pak, sungainya masih bagus Kota Langsa. Main sungai, main galur buaya, alam masih bagus, hutan masih bagus, mancing ikan masih banyak. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya, dan sekarang dipersempit lagi ya dengan kebiasaan anak-anak yang dikasih handphone. Sama kayak Sadani bilang tadi. Saking parahnya Pak, ketika dia tamasya pun dia bawa gadget. Dia ajak ngopi pun dipakai gadget. Kita ajak dia dengan ceramah apalagi. Kita dengan kajian apalagi. Jadi semuanya akhirnya otaknya ada di gadget ini. Jadi akhirnya skupnya jadi berluas, tugas perkembangannya terlewatkan, masa kritikal stimulasi perkembangan otaknya itu juga terganggu. Yang ketiga, kata psikologi dari aliran behaviorism atau psikologi belajar mengatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh model perilaku yang mereka saksikan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, tahun 1960 sampai 1961 ada seorang tokoh namanya Albert Bandura. Si Albert Bandura ini bikin sebuah penelitian, Bapak Ibu sekalian. Penelitiannya sederhana tapi insya Allah bisa bawa pulang ke rumah. Ayah bunda bawa pulang ke rumah, insya Allah ceritakan sama orang hasil penelitian ini. Albert punya sekelompok anak dalam kelas.
Kemudian anak-anak ini dia bagi dua ya Bunda. Kelompok yang pertama ya Bunda, mereka disuruh nonton film, tapi filmnya film netral, film nggak ada apa-apanya, film tanpa kekerasan, film flora fauna gitu Pak ya, film teknologi-teknologian atau apapun waktu itu, tahun 60 mungkin filmnya masih terbatas. Setelah itu, mereka dikasih sebuah boneka dan sebuah palu. Nah, kelompok kedua lain lagi. Mereka ditonton film, tapi filmnya adalah film orang mukulin boneka. Film kekerasan, meskipun bukan kekerasan yang benar-benar. Orang mukulin boneka. Lantas setelah film selesai, mereka dikasih boneka dan palu. Kira-kira ada beda nggak, ayah bunda sekalian, antara kelompok 1 dan kelompok 2? Apa bedanya kira-kira ya Bunda? Kelompok pertama? Kelompok pertama ya Bunda, betul, bukan ya Bunda, meskipun ya Bunda nggak bicara, tapi saya nangkep sih kesannya. Padahal nggak ada cece aja Bunda. Psikolog kan suka kayak gitu, saya tahu, padahal enggak. Bunda, kelompok pertama, setelah mereka nonton, dikasih boneka, apa yang mereka lakukan? Mereka cuma ambil lihat-lihat aja bonekanya, ada palunya, mereka cuma pengen tahu tentang benda apa di depan mereka. Kelompok kedua ya Bunda, setelah film selesai, rame-rame mereka rebutan, rame-rame mereka pukulin bonekanya sampai hancur. The Bobo Doll Experiment kata Bunda. Apa kesimpulannya ya Bunda? Kesimpulannya ya Bunda sederhana tapi sangat dalam kesimpulannya. Manusia belajar dari apa yang mereka amati. Manusia belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ya Bunda ya. Kalau mereka tiap hari Allahu Akbar, ayah langsung pakai jubah, pakai sarung mungkin, pakai peci langsung masjid. Dia lihat, kita nggak perlu ngomong, tapi dia lihat ayah saya, abi aku itu setiap azan beliau ke masjid. Allahu Akbar, subuh-subuh pas dia bangun, dia lihat bapaknya subuh-subuh udah bangun. Oh, subuh-subuh pun ayahku bangun. Kita nggak perlu ngomong. Kalau kata guru kami di Darfaqih, Ustaz Awal Zikri, Dr. Abu Zikri, beliau bilang, kudwah qabla dakwah. Dari contoh perilaku dulu sebelum dakwah. Suri teladan dulu sebelum dakwah. Beliau bilang. Allahu Akbar. Dilihatnya kita gitu. Akhirnya nanti pas dia besar sedikit, oh berarti laki-laki itu harus sholatnya di masjid. Abi ikut Bi. Nah, bawa Pak. Ya Pak ya. Ini rumus Pak. Nanti pas Bapak taruh di depan kereta dia, Scoopy atau apalah. Itu kalau kereta BB agak susah sedikit. Jadi Scoopy atau apalah gitu, taruh depan. Pas pulang Pak, jangan pulang dulu. Pas pulang ceritakan hal yang indah. Ceritakan sebuah kisah yang menyentuh mana. Satu waktu sholat, satu kisah. Maghrib aja misalnya. Gak usah banyak, gak usah semua waktu. Maghrib aja, maghrib itu waktunya luang. Pas pulang cari gorengan, cari apapun yang dia suka yang sehat. Gorengan nggak sehat, apalah yang lain yang sehat. Sambil, terutama buat ibu-ibu nggak sehat lagi Bu ya. Buat saya juga usia 40 tahun gorengan tuh udah nggak sehat lagi. Tapi anak-anak masih boleh lah mungkin. Beli gorengan, sambil gorengan Pak sebuah kisah. Satu hari itu kisah. Setahun berapa kisah? 365 kisah. 10 tahun berapa? 3.650 kisah. Itulah yang insya Allah akan membentuk kepribadian anak yang soleh. Kebiasaannya. Apa yang dilihat oleh anak itu, itulah yang dipelajari. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau yang mereka lihat itu ini. Setan gepeng ini. Semua yang mereka lihat ada di sini, semua yang nggak masuk akal mereka lihat. Mereka lihat apa tuh anomali. Tung-tung sahur. Saya nggak pernah lihat juga Ibu, jangan curiga Pak Yasin nonton juga nih. Ngomong aja Pak Yasin enggak, Pak Abu nggak pernah. Cuman saya ponakan-ponakan saya suka tung-tung sahur. Apa itu Nak? Allah apalah ada cerita saya nggak tahu. Oh kayak gitu ya. Jadi apa yang mereka lihat sangat mempengaruhi. Sehingga ayah bunda sekalian hati-hati dengan apa yang dilihat oleh anak setiap hari. Dan juga kesimpulannya bagus juga ya bunda. Berarti kalau anak belajar dari apa yang mereka lihat, tampilkanlah hal-hal yang positif setiap hari. Sehingga apa anak belajar dari hal yang positif. Nah terakhir tinjauannya adalah dari psikoanalisa. Kata psikoanalisa, kepribadian manusia sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar dalam masa kecilnya. Ayah bunda sekalian, kalau ada hal-hal yang tonton, kadang-kadang dia nggak ingat hal itu tapi masuk ke alam bawah sadarnya.
Ya. Saya baru aja ya Bunda dapat sebuah kisah di sebuah tempat ada seorang kakak, seorang abang yang memperkosa adik kandungnya sendiri. Dan adiknya sangat muda, abangnya juga sangat muda. Di sebuah tempat. Ada yang macam-macam. Ada yang di sebuah sekolah yang kita nggak bisa bilang lah. Allahu a'lam bishawab. Kenapa? Pernah ya Bunda, saya pernah punya kasus seorang anak, mohon maaf ya Bunda, mohon maaf sekali ini, saya tidak ngomong namanya, saya tidak ngomong lembaganya. Pernah ada seorang anak yang ketahuan punya kecenderungan LGBT. Ini yang paling bikin saya sesak napas ya Pak. Saya tanya sama dia, "Nak, kenapa bisa kayak gini, Nak? Sejak kapan kamu kayak gini?" Saya bilang. "Gini Ustadz, dulu," kata dia, "saya sukanya sama perempuan. Terus kenapa jadi kayak gini?" Saya bilang. Dulu waktu SD, ayah bunda lihat di waktu SD, cuma saya nggak bilang SD-nya, saya nggak bilang sekolahnya. Waktu SD, kawan-kawan SD saya, kami punya grup WhatsApp. Dan di grup itu kami share film-film yang haram itu. Kadang-kadang pas jam istirahat kami ke WC, belakang WC rame kami nonton film itu. Maka hati-hati anak-anak yang bawa HP sebelum mau rame-rame ya bunda. Inilah kejadiannya contohnya. Sampai akhirnya Ustadz, kata dia, saya bosan dengan film yang itu aja. Saya kan bilang ya bunda, yang namanya adiksi, dia akan minta dosis lebih. Pornografi, orang kalau kecanduan pornografi, dia akan minta pornografi yang versi-versi beda, versi-versi lain, yang nggak biasa lagi dia minta. Sampai akhirnya apa? Dia udah bosan dengan film, mohon maaf, film tadi, film haram tadi, yang diperankan laki-laki dan perempuan. Dia mulai nonton film yang diperankan oleh laki-laki dan laki-laki. Maka akhirnya terpaksa anak ini ditangani lebih lanjut lah. Akhirnya saya nggak bisa pegang karena kasusnya udah sangat berat bagi saya. Saya nyerah, akhirnya nggak bisa pegang. Saya rujuk pada orang lain, psikolog lain. Tapi ya bunda, ini saya bilang bahwa sesuatu yang kadang-kadang kita nggak sadar itu bisa masuk ke alam bawah sadar sana. Baik, Pak Yasir, ini saya bukan cuma nakut-nakuti ya bunda hari ini, tapi juga kita tipsnya lantas gimana? Ayah bunda tipsnya supaya anak-anak kita insya Allah bebas dari masalah ini. Jam berapa Ustaz? Ini berapa menit lagi Ustaz? Oke. Saya minta waktu 15 menit lagi, boleh ya bunda? Boleh ya untuk ngomongin tips ini bagaimana mengatasinya. Tips penanganan. Pertama ya bunda, saya meskipun saya psikolog, tapi saya lebih percaya sama Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada teori psikologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah saya tinggalkan teori psikologinya, saya ngambil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu pedoman hidup kita. Dua jalan yang insya Allah, kata Rasulullah, kalau kita pegang dua jalan itu, kita nggak akan tersesat selama-lamanya. Maka ikutilah jalan itu untuk parenting ya bunda. Maka sering-seringlah datang ke Luqmanul Hakim, ada ustaz-ustaz bagus, ada para guru kita, datanglah, belajarlah dengan baik. Belajarlah sepenuh hati, niatkan karena amal, niatkan untuk saya belajar ini ya Allah, untuk apa? Untuk anak saya supaya jadi anak-anak yang soleh. Untuk mendidik generasi yang insya Allah akan membebaskan Palestina dari penjajahan orang Yahudi. Niatkan hati ya bunda. Dari awal pergi niatkan supaya apa? Innamal a'malu bin niat. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, antum semua yang udah pergi hari ini, itu tidak sia-sia perginya, semua dalam keadaan amal ibadah, karena innamal a'malu binniyat. Insya Allah kalau Allah panggil kita tiba-tiba lagi kajian, maka Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian, ada sebuah janji Allah ya dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Kalau ayah bunda ingat, ada kisah ketika Nabi Khidir alaihissalam membangun sebuah tembok rumah. Tembok itu udah jelek ya bunda. Tembok udah jelek. Tiba-tiba Nabi Musa protes, ngapain dibangun lagi? Itu kan tembok udah jelek, udah hancur, nggak ada yang ngupahin lagi, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan alasannya. Kenapa beliau bangun itu? Karena di balik tembok itu, di bawah tembok itu, kata Nabi Khidir, ada harta karun milik dua orang anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin anak itu dapatkan harta itu. Kenapa? Alasannya karena orang tuanya seorang yang soleh. Saya ulang ya bunda. Kenapa Nabi Khidir ingin
anak itu dapat Allah Subhanahu wa taala harta sampai kepada itu karena orang tuanya orang soleh. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa orang-orang soleh ya Bunda, betul-betul orang soleh, orang-orang yang betul-betul melaksanakan sesuatu dengan ilmu dan sesuatu amal itu betul-betul dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah lindungi 7 keturunannya. Saya ulang ya Bunda, 7 keturunannya kata Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti silakan kalau kajian-kajian semacam ini Bunda ikut kajian-kajian dari para guru-guru kita yang ahli tafsir. Saya bukan kompetensi saya bahas ini. Saya bahas sedikit saya supaya jangan sampai kita lebih percaya psikologi dibandingkan lebih percaya kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, nah baru masuk yang kedua ya Bunda. Kedua, penanaman secara kognitif tentang bahaya gadget. Jadi kalau ayah Bunda Pak Yasir, anak saya udah main HP, gimana Pak Yasir? Nah saya jelaskan. Pertama ya Bunda, jangan langsung diambil HP-nya. Karena mereka akan memusuhi ya Bunda. Cara gimana? Pertama, tanamkanlah dulu pengetahuan dalam benak mereka. Ingat, Rasulullah SAW sebelum beliau suruh anak-anak sholat, beliau ajarkan sholat dulu setiap 7 tahun. Betul ya Bunda? 7 tahun dulu, sosialisasi dulu. Bikin sosialisasi tentang bahaya gadget dulu sama anak. Ngobrol. Tadi kan lagi naik kereta tuh ya Bunda, saya bilang tadi. Ayah maghrib. Ayah Bunda, Pak Yasir, ini siapa yang paling berperan, ayah apa Bunda? Bunda sebenarnya kalau dalam hal-hal semacam ini, kalau udah masuk masa remaja, pas menjelang remaja itu perannya harusnya lebih banyak para ayah. Karena problem solving itu dunia para ayah. Maka alhamdulillah saya bersyukur bahwa hari ini di Luqmanul Hakim banyak para ayah yang datang. Karena seringkali kalau parenting itu yang ikut emak-emak semua. Yang ikut parenting emak, yang masak emak, yang gosok mama gitu ya. Yang ambil rapor mama, semua mama. Ketika sukses ayahnya bilang, itu anak saya. Kalau nggak sukses ayahnya bilang apa? Itu kan anak kamu. Kamu yang ngurus, kamu yang tiap hari sama kamu. Saya kan dan sebagainya ini kasus klasik terjadi. Bunda kita nggak boleh kayak gitu. Kita dua-dua kompak, ayah, ibu ada porsinya, ayah ada porsinya. Tapi porsi jalan-jalan maghrib, porsi cerita sama ayah, porsi cerita sambil mancing ya Bunda, sambil sepedaan itu porsinya para ayah. Maka pulanglah ke rumah ayah. Maka bersamailah anak-anak ayah, jangan sampai mereka hadir besar tanpa ayah. Oke. Jadi ketika sambil ngomong-ngomong mulai sosialisasi tentang bahaya gadget nih pada anak. Saya Bunda dulu kebetulan saya kuliah di Depok waktu ngambil S2 di Depok. Waktu itu kebetulan istri saya juga sama-sama kami beasiswa waktu itu. Akibatnya apa? Anak ini nggak ada yang jaga kebetulan, nggak ada yang nggak bisa sama kami lah. Jaganya adalah seorang anak dari anak lokal lah di Depok waktu itu. Akhirnya apa? Dia mulai main gadget. Dia mulai karena supaya nggak recok, supaya mana kami kasih gadget. Tapi belakang saya tahu bahayanya untuk detoknya gimana. Nah untuk detoknya inilah saya lakukan. Jadi yang saya sampaikan kepada Ibu Dar ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi sebelum kita cabut kita ngomong, nah ternyata akan kata Ustadz, kata ini tahapalah cerita kita ini bahaya kali nak. Kemarin saya cerita waktu di Luqmanul Hakim kan ada anak yang nebas tangan bapaknya pakai ini gara-gara dia main HP. Nah, bahaya kali HP itu. Nah kayaknya bahaya nah ya. Cukup itu dulu. Gak usah banyak. HP dia, oh ya betul juga ya. Tapi jangan diambil lah. Ya nggak apa nggak diambil dulu. Gak usah ambil dulu Pak. Sosialisasi dulu. Sampai dia paham, sampai dia oke, sampai dia bilang sama adiknya kadang-kadang, "Dek, jangan main HP bapaknya, Dek. Nanti bahaya kata mama." Padahal dia main HP juga anak-anak. Berarti itu udah masuk di otaknya. Kan? Mulailah kita, nah boleh nggak nak kayaknya kan HP itu kita kurangin jamnya seminggu nak kan 1 jam aja, jangan banyak-banyak. Mulai negosiasi. Setelah edukasi masuk ke tahap negosiasi. Ya. Nah, negosiasi ini ayah bunda sekalian tidak menutup kemungkinan ayah bunda boleh pakai namanya token ekonomi. Saya share ilmunya saya nggak print ilmunya. Apa tuh share ekonomi? Misalnya gini ya bunda, kalau dia berhasil sehari nggak main game, dia dapat sebuah bintang. 5 bintang boleh ditukar dengan jalan-jalan. 5 bintang boleh ditukar pergi ke lapangan, naik apa namanya yang kuda-kudaan tuh, yang kuda ece itu. Apa? Ya, apa Pak? Odong-odong. Pak Ibu sekalian jangan tukar hadiah mahal-mahal. Kenapa? Kalau kita suka kasih hadiah mahal-mahal sama anak, yang murah-murah nggak mempan lagi nanti. Nanti dia minta iPhone. Kita aja pakai Xiaomi. Xiaomi yang udah lama lagi Pak, remo tuh, ya kan?
Dia minta iPhone pula. Kenapa? Karena seringkali kasih hadiah mahal. Jadi kalau kasih hadiah anak-anak, jangan yang mahal, yang terjangkau aja. Yang sebenarnya dalam kehidupan sehari kita kasih juga. Nah, tuker nanti janji sama dia 15 kali nak, kalau 20, kalau sebulan kamu nggak main HP yang sesuai perjanjian 30 bintang gitu ya, kita hitung. Kita bikin aja bukunya, kita bikin tempelan di dinding 30 bintang, nanti bisa jalan-jalan ke Medan. Misalnya gitu. Tapi jangan belanja ya, belanja aja. Ya lagi akhir bulan misalnya. Mau lebaran nih, oke. Pokoknya gitu, tanamkan mereka ya Bunda, jangan terlalu anak itu diforsir, terlalu dikasih semuanya. Ajarkan keprihatinan sama mereka. Sehingga anak itu punya kontrol diri. Belanja boleh nak belanja. Nah, kita belanja tapi kita beli ini gitu. Jadi pakai kesepakatan lah. Nah, setelah ada edukasi, negosiasi, baru kemudian model penggunaan gadget dari orang tua. Jadi orang tua pun kalau suruh anak nggak pakai gadget, orang tua pun mulai mengurai gadget. Ini kadang-kadang kadang kita lupa. Terkadang saya pun kadang lupa nih kalau masalah ini. Maka misalnya upayakan misalnya jam 5 sampai jam 9 malam jangan pakai gadget dulu, simpan dulu gadgetnya, nggak perlu. Atau cuma angkat telepon kalau penting-penting aja. Soalnya kita bilang anak jangan, nggak boleh, tapi kita gini terus, ya kan? Mulut kita bilang enggak, tapi kelakuan kita, ya apa yang terjadi efek daripada apa yang dilihat. Tadi penelitian dari Bandura yang saya jelaskan tadi. Kemudian kehangatan yang cukup dari dalam keluarga. Jadi anak-anak yang punya kehangatan, ayah bunda sekalian, insya Allah mereka gampang dinasihati. Jadi punya waktu untuk makan, main bareng. Tapi upayakan sepakat aja nanti. Kalau anak-anak udah sepakat, jadi edukasi intinya. Oh, nak kita kalau lagi makan, nak ya HP nggak ada HP tinggalin. Tapi edukasi dulu, ayah bunda. Ya. Kemudian analisa ABC psikologi. Nah ini sedikit ya bunda tips dari saya untuk menganalisa anak, untuk mencabut anak itu, untuk mencabut suatu HP di tangan anak, bisa pakai tips ini, bisa pakai teknik ini namanya analisa ABC. Ini model psikologi belajar, model behaviorism. Jadi dia bilang untuk melihat ini kita lihat dulu apa pencetusnya, perilakunya dan konsekuensi. Kata ABC ini, ya kata behaviorism, suatu perilaku itu diperkuat oleh konsekuensinya. Kenapa dia suka main HP? Karena konsekuensinya menyenangkan. Sama, kenapa? Nah, ketika kita cabut, misalnya itu ya, contohnya gini, antecedennya anak nggak punya teman bermain. Iyalah, dia main HP, orang dia nggak punya teman main. Modal lingkungan, orang tua sibuk atau permisif. Bunda sekalian, ini penting sekali diperhatikan bahwa kalau pengen anak yang nggak terlalu terpapar dengan HP, mereka perlu lingkungan yang baik. Saya ya Bunda, alhamdulillah si Abang kelas 2 SMA belum pegang HP hari ini. Kalau pulang pun dia pinjam sekali-kali ada. Tapi ketika kelas 3 saya bilang udah boleh pakai HP, insya Allah kita beli HP nak kelas 3 SMA. Kenapa? Karena kelas 3 kamu persiapan pilih kampus yang pengen kamu tuju. Jadi kamu udah boleh lihat. Dan alhamdulillah ya Bunda, yang saya bilang sama ya Bunda ini semua saya praktekkan. Dengan naik turun ya Bunda ya, bukan berarti anak saya bagus sekali, nggak, biasa-biasa aja. Cuman kebetulan dia nggak main HP sampai usia kelas 2 SMA. Ini udah mulai nyuri-nyuri, tapi saya pikir udah kelas 2 SMA udah mulai boleh sedikit-sedikit, saya melepas sedikit-sedikit. Jadi ya Bunda yang paling penting ya keberhasilannya, salah satu kuncinya adalah alhamdulillah karena saya punya adik, adik saya kebetulan dan abang saya sama alhamdulillah kebetulan kami sepakat untuk anak nggak main HP. Ada lingkungan ya Bunda. Jadi ini kalau punya kawan-kawan, Pak Yasir kami nggak punya, ayah Bunda kan ada kawan-kawan anaknya nih, cari kawan-kawannya akrab anaknya. Si A, kakak masih B, kompain orang tuanya, Bu, anak kita kayak mana kalau anak kita nggak main HP. Akhirnya apa? Besok anak saya main ke rumah ibu, besok anak ibu main ke rumah saya. Ada 3 orang tua punyalah mereka klub nggak main HP. Tergantung kesepakatan. Jadi kompak-kompain aja ya Bunda, kerjasama bersama kita. Kita tahu bahaya HP bahaya, maka carilah orang-orang yang bisa sepemahaman dengan kita. Edukasi. Saya kebetulan Allah kasih, saya punya adik yang alhamdulillah sepakat sama saya sehingga apa? Adik anak saya kalau libur saya lepas dari sana, main dia ke jamaah tabligh. Pergi sana, pergi sini siang sholat di masjid, terserah. Yang penting nggak main HP. Kadang-kadang main HP juga tapi ya mungkin cuma lihat-lihat atau berapa jam. Tapi pas SMA saya janji sama dia, SMA udah boleh tapi apa pakai ininya, pakai tekniknya. Pakai apa namanya? Pakai pengenalan dulu. Oke. Behavior misalnya bermain gadget 4 jam sehari, nah kita pengen kurangi gitu ya. Dia konsekuensi, anak dapat kesenangan, anak punya komunitas, anak punya pengalaman. Oke, saya pengen bilang gini ya Bunda. Nah ketika kita udah edukasi dia, kita pengen ambil HP-nya nih. Udah sepakat nih awalnya.
nak kita mulai main HP hari Minggu aja nak ya. Oke. Tapi ayah bunda ini harus kompak antara ibu dan ayah. Saya jelaskan sebuah teknik besar. Mohon kalau mau terapkan teknik ini, sepakat dulu ayah dan bundanya tapi. Kalau nggak sepakat nggak berhasil cara ini. Udah. Ketika udah datang hari hanya, nak semalam kan udah janji kita nggak main HP. HP-nya mama ambil lah nak, sap. Pas ibu ambil karena biasa dia pakai ambil, dia insya Allah pasti nangis. Kenapa? Otaknya membutuhkan sesuatu yang biasa dia dapatkan kan? Dia nangis. Ini namanya extinction burst. Dia akan nangis, dia guling-guling, dia macam-macam. Bunda, disinilah letak kerjasama ya bunda. Kalau kayak gitu ya bunda bilang sama dia, nak boleh nangis, boleh guling-guling, nggak apa, nanti kalau udah siap ngomong sama mama. Sekali dia nangis guling-guling, 2 kali dia akan guling-guling, 3 kali guling-guling, keempat dia mulai mikir, aku guling-guling nggak ada hasilnya nih, ngapain aku guling-guling? Kita bilang, nak, ketika dia diam, hari keempat kita ambil, dia diam aja. Nah kayak gitu, kalau kayak gitu insya Allah dapat 1 bintang, tempel bintangnya. Jadi perilaku yang baiknya langsung kita akan kasih konsekuensi negatif, positifnya. Ini caranya, teknikalnya ya bunda ya. Nanti slide-nya saya kasih ya bunda ke Ustadz Dani, udah saya kirim ke Lukman, nanti minta aja slide-nya dan silakan diaplikasikan di rumah. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan ke Ustadz Dani, insya Allah saya kirim voice note untuk jawab pertanyaan itu. Kalau nggak bisa jawab langsung ya. Jadi tanya aja sama beliau nanti ke Lukman. Kalau ada pertanyaan teknik bagaimana melakukan ekstinsi ini, insya Allah saya akan bantu. Tapi ingat kuncinya salah satunya adalah orang tua harus konsisten. Kedua dia punya lingkungan, yang lingkungan ini orang tuanya sepakat untuk tidak terlalu terpapar dengan HP. Pasti pertanyaan terakhir, boleh nggak dia main HP sekali? Boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi tujuannya, waktunya jelaskan. Mau nyari apa nak? Mau lihat apa nak? Gitu ya. Mulai apa nak? Berapa lama lihatnya? Jadi tanya dia nyari apa tujuannya jelas. Setelah waktunya oke, berarti jarum panjang sampai jam 8 nak ya oke. Ketika jam 8 ambil HP-nya sesuai kesepakatan. Lakukan secara konsisten. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan anak kita dari bahaya gadget ini. Semoga orang tua yang hadir semuanya menjadi anak-anak generasi yang soleh di masa yang akan datang. Kita semua berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Yadir yang sudah menjelaskan tentang bahaya terlihat penggunaan gadget. Gimana Bu, Pak? Sepertinya rintangannya berat ya. Mengambil HP dari tangan anak, memang ya. Meski teori itu kadang gampang, tapi praktek lapangan ini yang agak berat. Mungkin hari pertama semangat, hari kedua, ketiga, keempat, dan keempat lagi. Konsistensi, ya, itu jadi. Baik, kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Kita mungkin ada sampai jam 11 pas bisa tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan atau yang ibu boleh tulis di kertas saja. Bapak juga ada buku Pak? Ada buku ya? Ibu tanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau saya kan belum kan. Bu, mohon maaf, boleh sebut nama dan wali kelas wali murid dari kelas berapa? Buyar Ustaz. Jadi di rumah mertua saya itu, saya punya adik ipar.
anaknya baru satu, usia 2 tahun. Nah, bapak dan ibunya itu bekerja dari pagi hingga malam. Jadi mertua saya yang jaga anaknya. Disediakanlah fasilitas mulai dari TV yang bisa internet, kemudian tablet gitu ya, dan HP. Nah, jadi ketika anak saya berkunjung ke rumah neneknya dan dilihatnya sepupunya yang umur 2 tahun saja sudah punya tablet sendiri, TV-nya bisa internet gitu ya, dan ada HP lagi gitu. Ya, jadi mereka seharian itu saja dikerjakan. Apalagi kalau di Medan itu kan halaman tidak terlalu luas gitu. Sementara anak saya memang model anak-anak yang suka beraktivitas di luar, yang sepeda seperti itu. Tidak dikasih dengan mertua saya gitu. Jadi kadang-kadang saya jadi agak males gitu mau ke Medan gitu, cuma kan nggak bisa juga kayak seperti itu gitu. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali. Ini memang yang banyak ditanyakan oleh para orang tua. Dulu Bu, pas saya baru lulus saya nggak bisa jawab pertanyaan itu, karena itu susah kali nggak mungkin kita ngajar orang tua kita gitu, nasihati orang tua kita tuh nggak mungkin, karena mereka udah punya cara berpikirnya dan kita itu anak-anak kan. Ada batas-batas antara menasihati orang tua, ada kaidah ya, bahwa orang tua tuh, apalagi orang tua kita mungkin nggak terlalu nyaman dinasihati oleh anaknya. Tapi Bunda, tadi saya jelaskan dari awal bahwa ketika kita ingin menerapkan sebuah aturan, lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Seperti Rasulullah memberikan sosialisasi anak sebelum sholat, ya Bunda ya, 7 tahun sampai 10 tahun. Jadi, nah sebelum berangkat, tadi kan dia udah tahu nih dampak-dampaknya. Ibu bilang terus sama dia, jelaskan sama dia, nah nanti pas di Medan, kamu akan ketemu ini. Kamu di situ nonton orang tuh, kalau terpaksa silakan, tapi kalau bisa tempat lain. Dia anak-anak Bunda ya, jangan terlalu kita kaku kali pun, gitu ya. Tapi kita jelaskan bahwa itu nggak bagus sama dia, dan nanti sepulang dari sana, langsa kita nggak kayak gitu lagi. Jadi upayakan nanti pas, jadi kita minta dia udah mengetahui apa yang akan dihadapi dan bagaimana cara meminimalisir. Karena ayah bunda dia akan menghadapi dunia nyata, di dunia nyata kan seperti itu. Nah kalau anak itu udah punya kesadaran sendiri, udah punya pengetahuan sendiri, insya Allah mereka akan tahu memilah. Saya punya kawan Bang Dedi, dia punya prinsip gini Bunda. Prinsip dia adalah lebih bagus punya anak yang imun daripada anak yang terisolir. Jadi ketika dia melihat realitas sebenarnya dunia, nanti pas besar dia kaget lagi. Oh ada kok orang-orang yang suka kayak gitu, tapi itu nggak bagus. Itu ya Bunda ya, jadi nggak masalah. Itu cuman dijelaskan sama dia dan apa teknik yang bisa digunakan. Lebih bagus lagi kalau Bunda bisa kasih dakwah sama adik Bunda atau sama orang tua. Cuman itulah pelan-pelan. Kalau berat kali nanti kita itu Bunda ya, nanti kita dimusuhin. Langsung tahu kali. So syar'i kali. Pas kita pulang si paling syar'i gitu kan. Kan nggak enak bilang gitu ya. Jadi pelan-pelan ya Bunda ya. Tapi intinya di rumah kita cuci otak mereka, kita bersihkan otak mereka dari hal-hal yang nggak baik itu. Ya Bunda ya, kita bekali dengan baik. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Bapak-bapak, ada yang mau tanya Pak? Tengku? Oh. Tengku Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari murid dari Villa Sultan Iskandar kelas 1B. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Yasir bahwasannya ada beberapa kontennya itu ditampilkan pengerangkamannya ke anak-anak, bahkan di bawah 2 tahun ada, yang 3 tahun ada, dikontenin oleh orang tuanya, bahkan dengan tampilan anak-anaknya kalau saya dapat uang gitu. Ya. Anak saya termasuk penggemar berat para Rona Syakira itu yang baca Asmaul-Husna itu. Iya. Itu kan mereka di bawah 12 tahun mereka itu.
tidak punya tuh, dari betul tidak punya medsosnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika mereka anak-anak di bawah ini melakukan sesuatu yang bersifat positif, seperti Rana Sofia, semangat dan salawatnya, ya, maka itu menjadi alasan bahwa mereka selalu di media sosial. Nah, sehingga anak-anak kita juga mengikuti mereka, dan sehingga mereka punya cita-cita seperti mereka, anak kita ini terkenal, ini banyak orang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pembatasan umur itu yang di bawah 16 tahun itu, di bawah 16 tahun. Saya sempat buat Instagram untuk anak saya, tapi saya kelola sendiri, saya pegang. Untuk Mila itu sudah saya buat Instagram atas nama dia. Kalau kita yang pegang, apakah itu boleh gitu? Kita buat medsos untuk anak-anak kita. Jadi anak saya itu kelas 1 sudah saya buat Instagram, tapi saya yang kelola, sudah saya pegang anak saya. WA juga, kemudian juga Twitter dan Facebook dan sebagainya. Tapi di bawah arahan saya. Dan mereka cuma boleh lihat Instagram mereka dan semuanya di hari Sabtu. Jadi memang hari Sabtu khusus untuk mereka. Peraturannya tuh gue alhamdulillah. Diatur dengan baik Apakah ya. itu dibolehkan? Saya orang tua yang memegang kendali. Kita jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terima kasih Tengku pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pertama tadi anak-anak influencer ya. Influencer yang kegiatan yang positif, apakah boleh dia punya Instagram sendiri meskipun di bawah umur ya. Kemudian apakah boleh ayah Tengku pegang Instagram anak tapi Tengku yang buat. Ini mungkin teknis pertanyaannya udah ya. Tengku cuma setahu saya ya, kalau seandainya Instagram dari anak influencer ini dibuat oleh orang tuanya dan dipegang oleh orang tuanya, mungkin insya Allah nggak bermasalah. Yang kelola aja orang tuanya. Jadi hal-hal yang udah terkontrol lah, termanage gitu. Yang nggak boleh kan kalau anak buat pakai dia sendiri. Jadi kalau orang tuanya yang buat, cuman kontennya terkait hal positif sama anak, mungkin boleh. Kalau dugaan saya ya, tapi saya pun belum ini mungkin ke Komdiji yang pasnya. Terus terkait kalau ayah pengen kelola Instagram Ananda gitu ya. Kalau tujuannya untuk tujuan positif misalnya untuk menghafal hafalan Quran ya, mengajari anak-anak itu supaya bisa berteman dengan baik, bisa mengucapkan salam, bisa membantu sesama gitu melalui konten itu. Insya Allah kalau menurut saya sebagai psikolog nggak masalah ya, tapi yang buat adalah ayah. Namanya nama mereka, tapi yang buat ayah, yang kontrol juga ayah kalau menurut saya. Tapi kalau diserahkan ke mereka, menurut saya bisa bermasalah. Karena mungkin mereka nggak siap dengan, bayangkan ayah, kalau tiba-tiba mereka ngasih konten, tiba-tiba di bawahnya komentar. Komentar tuh isinya macam-macam ya Bunda ya. Hal positif pun bisa macam-macam komentarnya tuh. Kadang dihina, kadang dibully segala macam itu ya. Bayangkan kalau anak itu yang melihat itu anak komentar di melihat komentar yang ditujukan kepada mereka yang negatif itu, apa jadinya konsep dirinya. Jadi kalau menurut saya kalau ayah yang kelola insya Allah nggak masalah, tapi kalau disuruh kelola mereka itu yang menurut saya kita ikut Komdiji sepertinya belum boleh ya. Mungkin. Konten-konten yang ayah lihat ya, yang positif ya, mereka sepakat. Kalau yang positif insya Allah nggak apa-apa ya, insya Allah ya. Meskipun kalau Ibu Eli Risman beliau kayaknya nggak sepakat kalau anak itu diekspos di media. Karena kata beliau banyak predator anak itu yang tertarik sama anak kita meskipun sebenarnya biasa-biasa aja. Kadang-kadang mohon maaf orang-orang yang punya kecenderungan pedofil ya, itu lengan anak kita yang pakai baju pendek itu aja jadi seksi betul bagi mereka. Jadi kalau misalnya bisa ditampilkan secara syar'i silahkan, tapi kalau kira-kira memancing para orang-orang yang punya kelainan, menurut saya harus harus sangat berhati-hati ya. Demikian ya. Jazakallah. Baik, ada lagi? Masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan Ayah Bunda. Udah oke semua? Sudah ya?
Baik, kali ini saya ingin bertanya, ada yang ingin ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitria. Saya wali kelas dari Jasmine dan Zahwa kelas 2B. Mungkin ini tidak berkaitan dengan diet begitu kan Ustaz. Jadi anak saya yang berumur 2 tahun saya masukkan sekolah KB. Dan yang 4 tahun di 5 tahun di TK begitu kan. Jadi setelah banjir, anak saya yang KB ini tidak lagi mau masuk di kelas KB-nya. Atau dia mau ikut abangnya yang ada di kelas TK. Jadi kan otomatis saya lihat perkembangannya dari bahasa yang keluar, cara dia bermain, itu kan sudah mengikuti anak-anak yang lebih besar begitu Ustaz. Bahkan sering kami bujuk beserta gurunya gitu kan untuk masuk di kelas KB lagi, dia tidak mau. Bahkan untuk bermain dengan kawan yang seumurannya juga dia tidak mau lagi gitu kan. Saya juga aneh, kenapa bisa tiba-tiba dia seperti itu gitu. Bahkan dia itu sampai mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata binatang seperti itu kan Ustaz. Sebelum dia di kelas TK, di kelas KB itu masih biasa saja normal. Begitu dia masuk di kelas TK, dia nggak mau lagi dipanggil adik, dia mau dipanggil abang, dia merasa dia sudah besar begitu. Jadi maksudnya saya bingung untuk mengarahkannya, apakah harus saya berhentikan tidak untuk sekolah lagi, biar di rumah saja, atau tetap saya lanjutkan begitu. Cukup sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti ini masih TK ya Bunda ya, bukan di sini ya, bukan di Lukman ya, di luar ya. Baik. Pertama, setelah banjir itu berarti dia lebih suka main sama kelas kakaknya, kelas abangnya di KB ya. Oke. Guru kelasnya setuju dia masuk kelas KB itu, Bunda? Kalau di sekolah tersebut diperbolehkan, yang penting anaknya tetap mau pergi sekolah. Yang penting mau sekolah ya. Namanya juga TK, kan masih main-main, masih. Maksud saya kan dia kan tes delay. Ya. Oh, oke. Jadi kan ketika saya masukkan sekolah KB itu tadi sudah mulai lebih banyak berbicara dan interaksi. Jadi satu semester itu memang perkembangannya itu cukup bagus menurut saya. Ya. Hanya saja ketika setelah banjir ini kalau tiba-tiba nggak mau masuk kelasnya lagi. Jadinya sudah banyak berbicara, cuma kan kata-katanya kurang bagus. Oke. Bahkan di kelas abangnya juga dia mainnya sama abangnya. Oh. Sama kawan-kawan besar di kelas itu. Oh ya. Baik. Bunda berarti di kelas itu ada kelas yang kelasnya dia, kelas KB, ada kelas atasnya lagi. Oh, berarti ini memang kecil kali ya. KB, tapi sekarang dia masuknya kelas anak TK, jauh di atas dia ya. Oke, baik Bunda. Memang tidak disarankan, Bunda ya, tidak disarankan anak-anak itu bermain dengan orang-orang yang jauh lebih anak-anak di atasnya, karena mainnya jadi beda, dan kadang-kadang konten-konten komunikasinya tuh beda gitu ya. Jadi misalnya ada anak SD main sama anak SMP itu berbahaya. Tapi kalau di TK mungkin kan perbedaan usianya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Dan TK itu kan belajarnya, tugas belajarnya bahkan sebenarnya membaca pun nggak harus TK. Cuma main-main aja. Jadi kalau dugaan saya Bunda mungkin nggak akan terlalu jauh beda antara kelas dia sama kelas yang atasnya. Cuman Bunda, yang Bunda bermasalah kan berarti konten-konten negatif itu.
Ya Bunda ya. Berarti Bunda udah kerjasama belum sama gurunya? Sejauh ini Ustadz, bukan saya maksud membandingkan, cuma ketika si kembar kan TK-nya kalau ini karena umurnya masih sekitar 4 tahunnya, jadi mereka dia sekolah TK biasa. Oh ya. Jadi kan Baik. Baik. Sepertinya mungkin menurut saya justru yang berbeda adalah koridor aturan dan nilai-nilai sekolahnya yang beda. Jadi kalau emang nggak sesuai Bunda cari aja sekolah yang sesuai dengan harapan Bunda. Kalau menurut saya, tanpa ngomongin sekolahnya sekolah apa Bunda ya, kita ini nggak merujuk kepada lembaga apapun. Kalau menurut saya berarti Bunda pilihlah sekolah yang benar-benar karakternya sesuai harapan Bunda. Mungkin nilai-nilainya nggak sesuai, tapi Bunda komunikasikan dulu sama gurunya. Kalau gurunya oke, bisa berubah, oke berarti. Tapi kalau nggak bisa, karena mereka nggak open, nggak terlalu peduli sama hal itu, yang penting main aja. Berarti mungkin sekolah itu nilai-nilainya nggak terlalu sesuai sama Bunda. Mungkin, Bunda ya, demikian. Baik Bunda. Baik. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi, ya. Ibu di belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari kelas 6 putra dan kelas 1 putra ya. Jadi Ustaz, ini mohon dikoreksi kalau memang cara didikan kami orang tua itu belum benar ya. Jadi memang awalnya anak-anak kami itu punya gadget sisa handphone kami yang memang hidup sedang mati tak mau, yang memang sudah mati. Jadi mereka punya satu-satu lah, walaupun kami batasi pakainya. Jadi ternyata sudah mulai tergantung nih. Jadi kami berinisiatif gimana caranya supaya mereka tidak tergantung dengan handphonenya atau gadgetnya. Jadi kami usahakan mereka tuh kegiatannya full 1 minggu. Jadi kalau si abang sama si adik itu kan ngajinya di sini 3 hari. Begitu tidak ngaji, si abang saya leskan di luar. Jadi begitu Selasa Kamis, selain di sini ada silat, ada ekstrakurikuler, dia saya leskan di luar. Itu dia habis waktunya di gitu. Si adik gitu juga supaya dia habis waktunya. Jadi saya leskan berenang. Karena kalau les yang kata yang berminat. Habis waktunya juga di Sabtu. Jadi ributnya boleh main gadget itu di malam minggu dan hari minggu. Malam minggu kalau kami duduk di luar ngopi, itu baru kami pinjamkan. Karena pun itu kami karena handphonenya sekarang udah bisa pun ya handphone kami kan. Nah kalau memang itu salah mohon koreksi. Terus kalau ada sisa waktu, kalau mereka tidak ada maksudnya setengah hari tidak ada kegiatan les atau ngaji, mereka kan bermain nih. Ada aku sama adiknya yang memang mainnya begitu banyak. Saat mereka main di kampungnya, ternyata kan tidak bisa kita kontrol. Kita mereka bermain, ternyata begitu pulang bahasanya itu yang kecil itu bukan bahasa yang biasa di rumah kita ucapkan gitu. Kadang sampai kan kekepak gitu maksudnya. Kok yang nggak pernah kami dengar lucu nih gitu kan. Ini bahasa Aceh klasik, kekepak ini kan bahasa Aceh. Terus kadang sampai abangnya ngadu, udah adik tadi ngomong gini sampai di rumah sama ustaznya. Di rumah nggak pernah ngomong begitu. Kok bisa di sekolah ngomong begitu? Dia dengar, dia dengar. Jadi kan sampai emang saya marah karena saya tadi kan. Jadi saya bingung nih, gimana caranya kalau di rumah dia kan suntuk, dia sendirian. Abangnya udah otomatis udah punya kalau bermain atau udah punya habis waktunya juga. Jadi kalau main mobil-mobilan, mainan yang di rumah dia sudah bosan. Jadi kalau main di luar, ternyata lingkungannya juga tidak positif. Jadi gimana cara saya untuk supaya anak saya ini nggak tergantung sama gadget, tapi juga positif di lingkungan. Baik. Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bunda, saya ringkas. Mohon koreksi kalau saya salah. Berarti Bunda ngasih handphone bekas kepada Ananda dan boleh pakai itu kalau malam minggu sambil ngopi. Oke. Meskipun menurut saya ketika diberikan dengan waktu yang udah jelas itu oke sebenarnya. Cuman pas dikasihnya pas ngopi itu agak disayangkan karena harusnya pas ngopi itu bisa dipakai untuk ngobrol sama pengisian nilai-nilai ya Bunda ya. Bisa lebih hangat keluarganya menurut saya. Jadi kalaupun mau dikasih hari Sabtu misalnya, itu jamnya udah jelas gitu ya. Dan sebaiknya bukan ketika sedang bareng-bareng. Kenapa? Bareng-bareng itu waktu mahal kan. Jadi bareng-bareng itu mending diisi dengan hal yang positif. Itu pertama Bunda ya. Ini saran Bunda ya. Saran saya. Oke, yang kedua, kesulitannya memang hari ini anak-anak kita yang nggak main gadget itu bukan cuma Bunda, saya pun ngalami itu. Cuman kemudahannya tadi Bunda, saran saya adalah Bunda ini kan banyak nih di kita nih. Nah, orang-orang tua di sini kan alhamdulillah semua udah tahu nih bahayanya gadget hari ini. Ya, coba Bunda cari kawan kompak di sini. Yang deket rumah, yang bisa kemudian dia main ke rumah kawan itu bisa main ke rumah dia. Atau punya sepupu, Bunda punya sepupu, punya adik yang bisa dikompakin. Karena apa? Karena komunitas anak bermain sehat itu salah satu kunci anak bebas dari gadget. Kalau dia nggak punya komunitas itu udah susah. Kenapa? Semua orang pakai gadget hari ini. Semua orang pakai gadget Bunda, nggak ada yang nggak pakai gadget. Bahkan anak kita bisa kuper kalau nggak pakai gadget di mata orang-orang. Tapi nggak apa-apa di mata orang kuper, di mata Allah ada yang nggak kuper, nggak apa-apa. Ya Bunda ya. Terus lantas kalau dia main sama anak-anak setempat lah, akamsi ya. Akamsi dia memang akamsi gimana gitu. Nah kalau dia main sama akamsi Bunda, nggak bisa dipungkiri bahwa anak itu harus interaksi dengan dunia nyata kan Bunda. Nah apa persiapannya? Persiapannya lah Bunda nanti di rumah balik lagi ke edukasi dan kehangatan. Nah tadi Bunda dengar gini. Abang bilangin ayah. Begitu dia bilang iya jangan dimarahin. Kenapa? Begitu dimarahin dia nggak mau ngaku lagi. Daripada ngaku dimarahin mending aku diam aja ya kan. Gitu ya. Jadi bilang nah itu kata-kata yang sebenarnya nggak bagus nah. Karena efeknya A, B, C nanti abang dianggap ini orang nggak suka sama kita gitu macam-macam lah Bunda. Dampak negatifnya diedukasi Bunda. Diedukasi. Tapi upayakan bahwa anak itu mau cerita sama kita. Nah itu dia kuncinya. Apa kuncinya Pak Yasir? Bunda, anak akan mau cerita sama kita pertama kalau kita welcome sama mereka. Apapun kisah buruk mereka, apapun kekonyolan mereka buat kita welcome. Dan kita bukan berarti kita terima gitu aja, tapi kita bersama-sama memperbaiki sama dia, nggak langsung kita punish. Yang kedua, kita orang yang hangat. Bunda mau nggak curhat sama orang yang nggak open sama Bunda? Orang yang nggak hangat sama Bunda mau nggak? Orang yang cuek, dingin, cool gitu kayak kulkas, mau nggak? Nggak mau Bunda kan? Pasti Bunda akan curhat sama orang yang hangat. Nah, kalau kita bisa ciptakan kehangatan tadi, maka insya Allah anak akan lapor sama kita, ngobrol sama kita. Makanya saran saya tadi, pas malam minggu, pas ngumpul bareng-bareng, ngopinya jangan dipakai main HP Bunda, tapi diganti dengan ngobrol yang asik apalah gitu. Ya, tapi kayaknya bapaknya juga dibilangin jangan bapak main HP, anaknya nggak main HP gitu ya. Ya itu karena PR kita semua, bukan cuma Bunda, kami pun saya punya PR. Ya. Kadang-kadang saya pun sering dikasih masukan sama istri saya kalau saya lagi tidak melaksanakan itu. Bunda, terima kasih deh, kekompakan keluarga sangat penting. Baik, Ayah Bunda ini pengen kali ngobrol lebih lama, tapi karena waktunya udah jam 11, insya Allah kita bisa ngobrol lebih panjang di waktu yang lain. Ini materinya saya titip sama SDIT. Kalau ada pertanyaan terkait extension tadi, bagaimana mencabut handphone itu dari mereka, silakan di WA. Kalau saya nggak bisa jawab, akan saya kirim voice note melalui Ustadz juga nanti. Ya, terima kasih.